Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kalkulator dengan menggunakan Prezi, yaitu kita langsung ke Google Chrome dan kita klik searching Prezi. Dan berhubung saya sudah membuat akun, jadi saya langsung login saja. Jadi pertama, kalau kita belum mempunyai akun Prezi, yaitu kita diberikan untuk membuat akun dulu, bisa langsung dikaitkan ke akun Google kita atau ke akun email yang lain. Dan sini saya sudah membuat akun Prezi-nya, dan lalu saya sudah membuat presentasi, dan langsung saja ke presentasi yang saya buat, yaitu kalkulator. Yang pertama itu ada nama mata pelajaran, yaitu pengantar teknologi informasi, dengan nama saya Febri Aditya, NIM, nomor induk mahasiswa, kelas, dan dosen pengampu saya yaitu Ahmad Fauzi MPD. Pertama, ada pengertian kalkulator. Pengertian kalkulator yaitu mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang menghitung rumus matematika tertentu. Dan kita memasuki ke sejarah kalkulator pertama. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanika abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Dan lanjut ke sejarah kalkulator kedua. Setelah hampir 12 abad muncul pertemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Untuk membantu gambar, ayahnya melakukan perhitungan pajak kotak persegi kuning ini yang dinamakan Pascalin menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Dan kita memasuki ke sejarah kalkulator ketiga. Tahun 1694, seseorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Dan masuk sejarah kalkulator keempat. Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar Arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Dan hingga memasuki ke sejarah kalkulator kelima.
Pada 1889, Herman Hollerith juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Hollerith kemudian mengembangkan alat tersebut dan menjualnya ke masyarakat luas. Ia mendirikan Tabulating Machine Company pada tahun 1856 yang kemudian menjadi International Business Machine setelah mengalami beberapa kali merger. Dan hingga memasuki yang sejarah terakhir yaitu kalkulator ke-6. Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya. Pada tahun 1903, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja Gergebold berupa sistem biner aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan aritmatik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dan terakhir yaitu ada soal dari materi tersebut dan beserta kunci jawabannya. Yang pertama, siapa yang memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin kalkulator yang dapat mengalihkan? Jawabannya yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz. Dan soal kedua, Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu tahun berapa? Yaitu pada tahun 1820. Dan soal ketiga, Herman Hollerith juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah jawabannya menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika. Dan inilah presentasi yang dibuat menggunakan Prezi, presentasi yang dapat kita lakukan dengan menggunakan akun kita walaupun kita sedang tidak membawa laptop kita atau file yang kita bawa di flash disk dan yang lain-lain. Kita cukup menggunakan akun Prezi kita dan kita bisa presentasikan hasil yang kita buat ini. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.